teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa aku mau share pengalamanku mengenai minuman rimpang yang udah aku konsumsi selama 1 tahun 3 bulan. Banyak cerita dari minuman rimpang untuk badanku, banyak kebaikan dari minuman rimpang untuk badanku. Alhamdulillah ya teman-teman. Maka dari itu aku ingin berbagi cerita dengan teman-teman, ingin berbagi informasi buat teman-teman. Semoga aja bisa menjadi penyemangat ataupun motivasi ataupun solusi buat teman-teman yang lagi banyak keluhan di badannya, dengan bisa memulai untuk minum minuman rimpang ala Dr. Jaidul Akbar. Minuman rimpang ini direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Jadi bukan minuman yang aku karang sendiri ataupun minuman yang resepnya aku buat sendiri. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini sekilas aku informasikan, untuk minuman ini itu terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dimana rempah-rempah itu biasa kita gunakan untuk bumbu dapur ya teman-teman. Dan kalau ditanya aman enggak untuk minuman rimpang ini, alhamdulillah insya Allah aman. Dan menurut Dr. Jaidul Akbar juga aman. Kebetulan kan minuman rimpang ini juga direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Dan resepnya pun itu adalah resep dari Dr. Jaidul Akbar. Jadi aku ngikutin baik resepnya, takarannya, cara minumnya, cara mengkonsumsinya. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang mau ngikutin mengkonsumsi minuman rimpang, udah ikuti aja saran dari Dr. Jaidul Akbar kayak gitu ya teman-teman. Atau ikuti aja sesuai video yang aku ceritakan ataupun aku share di channel YouTube Tatik Family. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini itu aku biasa gunakan dengan rempah-rempah yang udah di frozen ya teman-teman. Nah kebetulan nih aku punya rempah-rempah yang udah di frozen. Ini terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dimana satu pack ini itu untuk 2 gelas air minum, yaitu kurang lebih 400 ml. Ini cukup diseduh aja dengan air panas. Kenapa nggak dimasak ataupun diseduh? Menurut informasi, kalau dimasak ataupun direbus katanya kandungan dari rempah-rempah ini akan berkurang. Jadi alangkah baiknya diseduh dengan air panas. Itu saran dari Dr. Jaidul Akbar. Ya udah aku ikuti aja teman-teman saran dari beliau. Dan ini aku biasanya buat nanti disimpan di freezer, tinggal seduh aja dengan air panas. Jadi lebih praktis ya teman-teman, nggak usah motong-motong, nggak usah cuci-cuci. Jadi ini aku biasa buat stok juga buat teman-teman online yang mau pesan. Jadi bisa nanti praktis teman-teman, tinggal seduh aja. Jadi nggak ada acara kita bersihin rempahnya, nggak ada acara kita potong-potong, dan yang pasti tidak ada acara tangan pada kuning-kuning dari kunyit teman-teman. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini itu rasanya tawar ya teman-teman. Jadi nggak ada rasa, cuma tercium wangi rempah-rempah, tapi ada rasa kayak anget-anget dari jahe, tapi nggak pedes ya teman-teman, cuma anget aja dari jahe. Jadi angetnya juga nggak tajam ya. Jadi insya Allah kalau aku yang dirasakan teman-teman, karena aku kebetulan punya lambung, alhamdulillah lambungku aman. Walaupun ini ada jahenya dan ada lengkuasnya, alhamdulillah aman, tidak ada masalah di badanku. Tapi nggak tahu ya teman-teman, kalau teman-teman reaksinya apakah sama atau enggak, karena setiap badan kan beda-beda. Kemudian nanti kalau saran dari Dr. Jaidul Akbar dan aku pun ngikutin teman-teman, kalau udah kayak gini nanti tinggal dikasih madu 1 sendok, air jeruk nipis atau jeruk lemon 1 sendok, dan garam sejumput ya, sedikit teman-teman garamnya juga. Jadi nanti rasanya itu kayak minuman isotonik gitu teman-teman. Jadi kayak ada rasa manis tapi samar, rasa asam juga samar, rasa asinnya juga samar gitu ya teman-teman. Jadi rasanya nggak tajam, pokoknya jadi ada rasa, walaupun kalau orang Sunda bilangnya manis jambu gitu teman-teman. Jadi manisnya itu nggak tajam, cuma manisnya itu kayak cuma di lidah aja gitu teman-teman, sebentar. Nah kayak gitu. Jadi untuk minuman rimpang ini nggak pahit ya kalau kita nggak dikasih pelengkap tadi. Karena memang saran dari Dr. Jaidul Akbar untuk minuman ini tuh harus pakai pelengkap ya, madu, air jeruk, dan garam. Kalau teman-teman nggak mau pakai pelengkap itu, boleh-boleh aja, tapi ya gitu rasanya nanti tawar ya teman-teman, nggak ada rasa pahitnya, nggak ada teman-teman. Dan untuk minuman rimpang ini nggak ada ampasnya ya teman-teman tuh.
Tuh, nggak ada kan di bawahnya. Aku takut tumpah nih. Karena banyak banget yang bertanya katanya itu ada ampasnya atau enggak. Enggak. Kecuali kalau kita bikin minuman rimpang ini si rempah-rempahnya di blender. Kalau di blender kan halus ya teman-teman. Itu pasti ada ampasnya. Kayak gitu. Tapi ampasnya juga enggak apa namanya, enggak kasar ya, kayak apa sih namanya? Halus banget gitu ya teman-teman. Itu pasti ada ampasnya. Jadi kalau buat teman-teman yang menghindari minum-minuman herbal yang ada ampasnya, alangkah baik seperti ini aja ya. Jadi alangkah baik si rempahnya itu diiris ataupun dicoper. Jadi nanti dijamin nggak ada ampasnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini warnanya lebih kuning ya teman-teman, karena udah dicampur dengan air jeruk lemon. Jadi udah ada campurannya. Kalau misalkan belum dicampur, itu warnanya nanti agak pucat sedikit ya teman-teman. Ini udah dicampur air jeruk, jadi warnanya agak muncul ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk mengkonsumsi minuman rimpang, katanya takut pahit lah, takut rasanya aneh. Mungkin aneh pemikiran teman-teman ya, karena memang ada lengkuas. Karena di awal juga aku kayak gitu teman-teman, ketika aku menemukan resep dari Dr. Jedul Akbar mengenai minuman rimpang, aku berpikir gimana rasanya ini minuman rimpang kok ada lengkuasnya gitu kan. Kalau jahe, kunyit, serai oke lah, udah biasa kan ada di minuman. Tapi ini kan dikasih lengkuas loh teman-teman gitu kan. Aduh, udah nggak kebayang, pasti kan rasanya kayak bumbu pepes atau bumbu ungkep ayam gitu kan. Tapi ternyata teman-teman setelah aku minum, si lengkuasnya itu nggak ada rasa. Maksudnya si wangi lengkuasnya juga nggak ada, rasa lengkuasnya juga nggak terasa gitu. Karena memang lengkuasnya kan sedikit, karena untuk satu gelas minuman ini itu kan istilah bahannya cuma jahe sejempol, kunyit setengah jempol, kemudian lengkuasnya itu setengah dari kunyit, dan serehnya juga satu batang yang kecil ya teman-teman, kayak gitu. Jadi insya Allah untuk rasanya nggak ada yang aneh gitu ya teman-teman. Cuma lebih ke dominan rasanya itu kalau menurut aku kecium jahe sama serai dan kunyit, kayak gitu teman-teman. Kalau lengkuasnya nggak tercium dan nggak terasa. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya buat teman-teman yang bertanya gimana rasanya minuman rimpang. Jadi untuk minuman rimpang kalau belum ditambahkan air jeruk, madu, dan garam itu tawar. Cuma tercium rempah-rempahnya aja. Tapi kalau udah dicampur madu, udah dicampur air jeruk, udah dicampur garam, seperti minuman isotonik. Kalau aku selalu kasih tambahan karena biar enak gitu rasanya teman-teman. Makanya aku nagih banget untuk minuman ini. Dan alhamdulillah sampai 1 tahun 3 bulan aku masih tetap mengkonsumsi minuman rimpang. Karena memang minumannya enak banget teman-teman. Apalagi diminum lagi anget ataupun dingin dari lemari es juga itu enak banget teman-teman. Jadi untuk minumnya boleh di saat hangat ataupun minum di saat dingin atau dikasih es batu ya teman-teman, boleh aja, itu tergantung selera teman-teman. Nah teman-teman, mungkin video mengenai minuman rimpang dan aku jawab pertanyaan teman-teman mungkin seperti itu. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.